Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marcella Dwirianti, NPM 1913023009 akan membawakan materi peranan larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Berikut indikatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Kabar baik, Bu. Ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah masuk semua ya. Sebelumnya ada yang masih ingat apa yang kita pelajari kemarin? Kita mempelajari mengenai pH larutan penyangga asam basa dan mekanisme mempertahankan pH, Bu. Ya, bagus. Kalian masih ingat ya? Ibu mau tanya, ada yang ingat apa itu larutan penyangga? Saya, Bu. Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH walaupun ditambah sedikit asam, sedikit basa, atau dengan sedikit pengenceran. Nah, kalian tahu atau tidak nih, kalau larutan penyangga itu ada di dalam tubuh kita? Ada yang tahu pH darah kita berapa? Saya, Bu. pH-nya 7, Bu. Ya, benar. pH darah kita berkisar 7,35 sampai 7,45. Oh, baiklah, coba kalian amati wacana yang akan Ibu berikan ini. Baiklah, ada yang ingin ditanyakan dari wacana di atas? Jadi, larutan penyangga apa saja yang ada di dalam tubuh kita, Bu? Oke, pertanyaan yang bagus. Jika kalian lihat wacana yang ada di papan tulis ini, Di mana saja larutan penyangga ada di dalam tubuh kita? Dalam darah, di dalam sel, dan air liur, Bu. sebenarnya masih ada banyak lagi. Ada yang bisa menambahkan? Baiklah, Ibu beri waktu kalian 5 menit untuk mencari informasi dari buku maupun internet mengenai larutan penyangga yang ada di dalam tubuh. Ya, bagaimana? Sudah dapat informasi mengenai larutan penyangga apa saja yang ada di dalam tubuh makhluk hidup? Coba Ana sebutkan. Ada penyangga fosfat, penyangga karbonat, dan penyangga hemoglobin, Bu. Ada yang ingin menyebutkan larutan penyangga yang disebutkan oleh Ana tadi ada di mana saja di dalam tubuh kita? Saya, Bu. Larutan penyangga karbonat ada di dalam darah, sistem pernafasan, dan sistem ginjal. Larutan penyangga hemoglobin ada di dalam darah, dan penyangga fosfat ada di dalam cairan intrasel dan air liur, Bu. Ya, ada yang bisa menyebutkan senyawa-senyawa apa saja yang ada di larutan penyangga tadi beserta sifatnya? Senyawa pada penyangga karbonat ada H2CO3 sebagai asam lemah dan senyawa HCO3- sebagai basa konjugasinya. Pada larutan penyangga fosfat ada senyawa H2PO4- sebagai asam lemah dan HPO42- sebagai basa konjugasinya. Lalu pada larutan penyangga hemoglobin ada ion HHB+ sebagai asam lemah dan HbO2 sebagai basa konjugasinya, Bu. Bagus. Sekarang kita akan mempelajari larutan penyangga ini satu-satu ya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu larutan penyangga yang ada pada mulut, yaitu tepatnya pada air liur. Yang dari informasi yang sudah kalian dapat, larutan penyangga yang ada di air liur itu apa sih? Larutan penyangga fosfat, Bu. Ada yang tahu penambahan asam atau basa di dalam air liur itu bagaimana ya? Dengan memakan makanan atau minuman yang bersifat asam atau basa, Bu. Iya, jadi penambahan zat asam atau basa pada air liur itu melalui fermentasi sisa-sisa makanan. Baiklah, ada yang tahu bagaimana peranan larutan penyangga ini di dalam air liur kita?
Menjaga pH dalam mulut tetap stabil bukan, Bu? Nah, untuk pembuktiannya kita akan melakukan percobaan. Di sini Ibu telah menyediakan 3 buah gelas kimia, 3 buah indikator universal, dan ada juga jeruk sebagai makanan yang bersifat asam dan alpukat sebagai makanan yang bersifat basa. Dari bahan alat dan bahan yang telah Ibu sediakan, apa yang harus kalian lakukan untuk menguji pH air liur? Saya, Bu, yaitu menguji pH air liur setelah memakan makanan yang asam dan makanan yang basah, serta menguji pH air liur tanpa makanan apa-apa, Bu. Variabel-variabelnya ada apa saja? Ada yang bisa menyebutkan? Ada variabel kontrol, Bu, yaitu indikator universal. Variabel bebas, yaitu jeruk dan alpukat. Dan yang terakhir ada variabel terikat, yaitu pH air liur, Bu. Lalu bagaimana prosedur atau langkah-langkah kerjanya? Ada yang bisa? Dari kelompok 1 coba. Pertama, memasukkan air liur sebelum memakan apapun pada gelas kimia 1 dan ukur pH-nya menggunakan indikator universal. Setelah itu, memakan makanan asam dan memasukkan air liur setelah memakan makanan asam dalam gelas kimia 2 dan ukur pH-nya. Setelah itu, memakan makanan basah dan memasukkan air liur ke dalam gelas kimia 3 dan ukur juga pH-nya. Ya, tetapi kita harus menunggu 10 menit dulu, baru kita memakan makanan yang bersifat basah. Baiklah, setiap kelompok perwakilan setiap kelompok maju untuk ambil alat dan bahannya, kemudian lakukan percobaannya. Baik, Bu. Anak, bagaimana hasil percobaannya? Ada yang bisa membacakannya? Silakan kelompok 2. Berdasarkan hasil pengamatan kelompok kami, pH air liur sebelum memakan apapun adalah 7, Bu. Ternyata setelah memakan makanan asam, pH air liurnya tetap 7, Bu. Dan setelah memakan makanan basah juga, pH air liurnya tetap 7, Bu. Jadi pH air liur dalam mulut tetap konstan, Bu. Ya, betul ya yang dibacakan oleh kelompok 2 tadi. Jadi, bagaimana peranan larutan penyangga fosfat di dalam air liur kita, anak-anak? Peran larutan penyangga fosfat dalam air liur adalah untuk mempertahankan pH dalam mulut meskipun terdapat penambahan asam atau basa dari makanan, Bu. Nah, mengapa kadar pH di dalam air liur kita itu harus konstan di 6,2 sampai 7,4? Ada yang tahu? pH dalam mulut harus tetap sekitar 6,2 sampai 7,4 agar tidak merusak email gigi, Bu. Jika di dalam mulut berada pada kondisi yang terlalu asam, maka email gigi akan terkikis sedikit demi sedikit dan kuman-kuman mudah masuk ke dalam gigi. Ya, benar ya anak-anak. Jadi dari makanan yang telah kita makan tadi akan diproses di dalam lambung. Makanan yang bersifat asam maupun basa itu akan mempengaruhi pH di dalam lambung. Maka dari itu di dalam lambung juga terdapat larutan penyangga. Coba kalian perhatikan gambar yang Ibu tayangkan. Ada yang tahu peranan larutan penyangga di dalam lambung ini seperti apa? Dalam lambung kita ada yang namanya enzim pepsin. Enzim pepsin ini berfungsi sebagai anak-anak. Kalian kan pasti sudah belajar sistem pencernaan kan di biologi. Ada yang bisa menjawab? Enzim pepsin berfungsi memecah protein dalam lambung, Bu. Nah, betul sekali. Jadi enzim pepsin ini hanya dapat bekerja optimal pada pH 2. Ya, pH-nya asam ya di lambung kita. Apa yang akan terjadi ketika pH di dalam lambung kita itu lebih rendah dari 2 atau lebih tinggi dari 2? Enzim menjadi tidak aktif dan rusak, Bu. Sekali anak-anak, jawaban dari temanmu. Jadi ada yang bisa menyimpulkan bagaimana larutan penyangga ini berperan dalam mempertahankan pH yang ada di lambung. Dalam lambung, larutan penyangga berperan untuk menstabilkan pH dalam lambung, Bu. Iya, betul. Nah, kalian kan sudah tahu peranan larutan penyangga fosfat di dalam air liur dan juga peranan enzim sebagai larutan penyangga di dalam lambung.
Nah, dari makanan yang telah diproses itu akan menghasilkan metabolisme yang sifatnya asam maupun basa, tergantung apa yang kita makan. Dan ini akan mempengaruhi pH darah dan juga pH cairan tubuh. Maka dari itu di dalam darah dan juga cairan tubuh terdapat larutan penyangga. Dari informasi yang telah kalian dapatkan, larutan penyangga yang ada di dalam cairan tubuh itu larutan penyangga apa? Larutan penyangga fosfat, Bu. Oke, Ibu ingin bertanya, apa yang akan terjadi ketika metabolisme sel kita menghasilkan banyak zat asam? Oke, jadi kalian masih ingat ketika larutan penyangga diberikan zat asam, maka akan bereaksi dengan apa? Dengan basa, Bu. Iya, benar, dengan basa ya. Jadi, bagaimana ketika metabolisme kita menghasilkan banyak zat yang bersifat asam? Menjawab, Bu. Ketika metabolisme menghasilkan zat asam, maka akan bereaksi dengan ion HPO4 2-, Bu. Ya, coba tuliskan persamaannya di depan. Saya, Bu. Dan bagaimana jika metabolisme kita menghasilkan banyak zat yang bersifat basa? Maka akan bereaksi dengan ion H2PO4-, Bu. Ada yang bisa menuliskan persamaannya di depan? Saya, Bu. Lalu bagaimana cara kerja penyangga fosfat dari reaksi-reaksi yang telah teman kalian ini tuliskan? Jika ada penambahan asam, maka ion H+ dari asam akan bereaksi dengan ion HPO4 2-, menghasilkan H2PO4-. Jika ada penambahan basa, maka ion OH- dari basa akan bereaksi dengan H2PO4-, menghasilkan HPO4 2- dan H2O. Ya, benar sekali. Jadi ada yang bisa menyebutkan bagaimana peranan larutan penyangga fosfat di dalam cairan intrasel dalam mempertahankan pH cairan tubuh? Saya, Bu, jika dari proses metabolisme sel dihasilkan banyak zat yang bersifat asam, maka akan bereaksi ion HPO4 2-, menghasilkan H2PO4-. Jika proses metabolisme menghasilkan zat yang bersifat basa, maka ion OH- akan bereaksi dengan H2PO4- menghasilkan HPO4 2- dan H2O. Jadi kan kalian sekarang sudah tahu peranan larutan penyangga fosfat di dalam cairan intrasel. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada, baiklah. Kita akan lanjut ke larutan penyangga dalam darah. Larutan penyangga dalam darah kita ada apa saja? Larutan penyangga karbonat dan hemoglobin, Bu. Baiklah, kita akan membahas larutan penyangga karbonat terlebih dahulu. Di sini ada yang bisa menuliskan reaksi persamaan larutan penyangga karbonat ketika di dalam tubuh kita dimasukkan atau masuk zat yang bersifat asam atau yang bersifat basa. Saya, Bu. Sekarang ada yang bisa membantu Ibu untuk menjelaskan larutan penyangga karbonat melalui reaksi yang telah dituliskan oleh teman kalian tadi. Saya, Bu, cara kerja sistem penyangga karbonat adalah apabila ada penambahan asam, yaitu ion H+ dari asam akan bereaksi dengan senyawa HCO3- menghasilkan H2CO3. Cara kerja sistem penyangga karbonat bila ada penambahan basa, yaitu ion OH- dari basa akan bereaksi dengan H2CO3 menghasilkan HCO3-. Iya, benar. Jadi bagaimana larutan penyangga itu berperan dalam darah kita? Saya, Bu, peran penyangga karbonat dalam darah yaitu jika dari proses metabolisme sel dihasilkan banyak zat yang bersifat asam, maka ion H+ dari asam akan bereaksi dengan ion HCO3- menghasilkan H2CO3. Jika proses metabolisme sel menghasilkan zat yang bersifat basa, maka ion OH- dari basa akan bereaksi dengan H2CO3 menghasilkan HCO3-. Hal ini terjadi di dalam darah yang mengakibatkan pH darah stabil. Ya, benar ya.
Kita akan beralih ke larutan penyangga selanjutnya yang ada di dalam darah. Kalian pasti pernah belajar ini di biologi kan, bahwa darah itu dapat mengikat oksigen yang akan ditransfer ke seluruh tubuh. Jadi bagaimana persamaan reaksi larutan penyangga hemoglobin ini? Oksigen yang berada di dalam darah kita ini bersifat basa. Ada yang bisa menuliskan persamaannya di depan? Saya, Bu. Ya, benar ya anak-anak. Jadi, apa yang terjadi ketika oksigen yang berada di dalam tubuh kita itu terlalu banyak? Bukankah ion H+ yang dihasilkan juga akan menjadi lebih banyak ya? Ya kan, berarti pH-nya akan pH darah kita akan menjadi asam atau basa semakin banyaknya ion H+. Asam, Bu. Iya, semakin asam. Maka dari itu, apa yang dilakukan larutan penyangga ketika ion H+ kita semakin banyak? Saya, Bu. Untuk menstabilkan pH darah pada larutan penyangga hemoglobin yang telah melepaskan O2 dapat mengikat H+ dan membentuk asam hemoglobin. Ya, benar dari jawaban teman kalian itu tadi. Jadi bagaimana kesimpulan dari peranan larutan penyangga hemoglobin di dalam darah kita? Jadi, asam hemoglobin dapat bereaksi dengan oksigen yang bersifat basa di dalam darah, membentuk ion H+ dan HbO2. Untuk menstabilkan pH darah pada larutan penyangga hemoglobin yang telah melepaskan O2 dapat mengikat H+ dan membentuk asam hemoglobin. Ya benar ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, anak-anak, dalam mempertahankan pH yang ada di dalam darah ini dapat dibantu dengan sistem pernafasan dan juga sistem ginjal. Ada yang tahu larutan penyangga yang dapat dibantu oleh sistem pernafasan dan sistem ginjal ini apa? Larutan penyangga karbonat, Bu. Ya, benar sekali. Ibu ingin kalian memperhatikan video yang akan Ibu tayangkan. Jadi apa yang kalian lihat dalam video itu anak-anak? Ketika konsentrasi CO2 meningkat, maka konsentrasi ion H+ yang dihasilkan jadi semakin banyak, menyebabkan pH darah menjadi asam, Bu. Kemudian sistem pernapasan melepaskan CO2, Bu, sehingga pH darah menjadi netral kembali. Ketika menghembuskan CO2, paru-paru bekerja cepat atau lambat? Cepat, Bu. Jadi bagaimana kesimpulan sistem pernapasan ini dalam mempertahankan pH darah? Jika produksi CO2 meningkat, maka ion H+ yang dihasilkan semakin banyak. Agar ion H+ kembali setimbang, maka paru-paru akan lebih dalam dan lebih cepat untuk menghembuskan CO2 keluar tubuh. Akibatnya, konsentrasi ion H+ menjadi lebih sedikit dan pH darah kembali pada batas normal, Bu. Ya, benar. Selanjutnya, Ibu akan memutar video mengenai larutan penyangga karbonat di dalam ginjal. Mohon cermati ya, anak-anak. Jadi, apa yang kalian lihat dalam video tersebut, anak-anak? Ada ion H+ dan HCO3- yang masuk ke dalam ginjal. Kemudian HCO3- dikembalikan lagi ke dalam darah, sedangkan ion H+ dikeluarkan melalui urin, Bu. Jadi ada yang bisa menyimpulkan peranan larutan penyangga pada sistem ginjal?
Pada ginjal terdapat penyangga karbonat yang berperan menstabilkan pH darah dengan jalan mengeluarkan kelebihan asam atau H+ melalui urin agar ion bikarbonat atau HCO3- konsentrasinya tetap konstan dalam darah, Bu. Ya, jadi seperti itu peranan larutan penyangga dalam sistem ginjal untuk mempertahankan pH darah. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, ada yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini? Ya Bu, jadi hasil belajar pada hari ini adalah larutan penyangga sangat berperan penting dalam tubuh makhluk hidup. Larutan penyangga menjaga pH tubuh agar tetap stabil walaupun setelah diberi penambahan asam atau penambahan basa dalam tubuh. Karena apabila pH dalam tubuh terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Contoh peranan larutan penyangga adalah larutan penyangga fosfat yang ada pada air liur dan intrasel, larutan penyangga hemoglobin dalam darah, dan larutan penyangga karbonat yang ada dalam darah, sistem paru-paru, dan ginjal, serta larutan penyangga yang ada dalam lambung, Bu. Sekali, jadi larutan penyangga ini sangat penting bagi tubuh kita. Jika pH darah kita terlalu asam, maka akan menyebabkan penyakit asidosis, dan jika terlalu basa akan menyebabkan penyakit alkalosis yang berbahaya, bahkan bisa menyebabkan kematian. Semoga setelah pembelajaran ini kita dapat mencintai tubuh kita serta bisa menjaga dan merawat kesehatan tubuh kita dengan makan makanan yang tidak terlalu asam atau tidak terlalu basa, seperti itu. Dan juga kita dapat mensyukuri atas kebesaran Yang Maha Kuasa ya, karena hal sekecil itu pun di dalam struktur tubuh makhluk hidupnya telah diciptakan sedemikian rupa. Baiklah, demikian pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.